Desa Galesong di Kabupaten Takalar pada tahun 2023 berdiri tegar di pesisir selatan Sulawesi Selatan. Udara pagi selalu membawa aroma garam yang tajam, menusuk hidung bercampur dengan bau ikan asin yang dijemur di depan rumah-rumah panggung. Kabut laut yang tipis turun menyelimuti perahu-perahu nelayan yang bersandar di bibir pantai, dan suara debur ombak yang menghantam karang terdengar seperti musik abadi yang tak pernah berhenti. Di balik pemandangan khas pesisir itu, kehidupan warga desa berjalan keras dan tanpa kompromi. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari laut, mempertaruhkan nyawa di atas perahu kecil demi menangkap ikan tongkol, cakalang, dan kerapu yang menjadi denyut nadi ekonomi mereka. Di ujung desa, dekat jalan berpasir yang menghubungkan Galesong dengan tempat pelelangan ikan, TPI, Macini Baji, berdirilah sebuah rumah panggung kayu yang sederhana. Cat birunya sudah mulai mengelupas dimakan cuaca, namun tetap menjadi tempat bernaung sepasang suami istri bernama Daeng Aris dan Suryani. Dari luar, rumah itu tampak sama saja dengan rumah-rumah tetangga lainnya, tetapi setiap rumah menyimpan gelombang pasang surutnya sendiri. Begitu pula rumah kecil di tepi pantai itu. Suryani adalah seorang istri yang kesetiaannya seluas lautan di depan rumahnya. Setiap hari ia bangun jauh sebelum azan subuh berkumandang, menyalakan kompor minyak tanah di dapur sempit yang terbuat dari papan, lalu menanak nasi di dalam panci aluminium. Tangannya yang kapalan cekatan menyiapkan sarapan. Biasanya hanya nasi hangat dengan ikan asin bakar dan sambal terasi yang pedasnya menggigit lidah. Aroma nasi yang baru matang berpadu dengan bau laut, menciptakan wangi khas yang memenuhi ruang sempit rumah panggung mereka. Daeng Aris, suaminya, dikenal sebagai lelaki pekerja keras. Sejak remaja, ia sudah terbiasa ikut ayahnya melaut, menarik jala di tengah ombak yang ganas. Kini setelah menikah, ia tetap berangkat saat langit masih gelap dan pulang ketika matahari hampir tenggelam. Tubuhnya legam terbakar matahari, otot-ototnya keras seperti batu karang, namun wajahnya jarang sekali dihiasi senyuman. Orang desa mengenalnya sebagai pria pendiam yang lebih banyak bertindak daripada berbicara, bahkan kepada istrinya sendiri. Tetangga menganggap mereka pasangan yang rukun, tidak pernah terdengar suara pertengkaran yang meledak-ledak dari rumah mereka. Suryani selalu membalas sapaan para istri nelayan yang lewat dengan senyum tipis. Namun senyum itu seringkali terasa lebih sebagai topeng untuk menutupi kerapuhan hatinya. Ia pandai menyembunyikan badai di balik wajahnya yang tenang. Sore hari, Suryani kerap duduk di beranda kayu sambil menatap laut yang membentang tak berujung. Ia suka memperhatikan anak-anak bermain di pasir atau mendengar deru mesin perahu yang kembali dari melaut, tetapi matanya sering kosong. Seakan menanti kepulangan sebuah kapal yang membawa kebahagiaan yang telah lama hilang. Beberapa ibu yang lewat biasanya menyapanya dan ia selalu menjawab dengan suara lembut. Namun di dalam hatinya ada kehampaan yang tak bisa ia bagi pada siapapun, sedalam palung di tengah lautan. Suryani tahu kehidupan desa pesisir penuh dengan desas-desus. Dari warung kopi tempat para lelaki berkumpul hingga TPI tempat para perempuan menjual ikan, cerita bisa berpindah dari mulut ke mulut, membesar seperti ombak yang menggulung. Karena itulah ia selalu menjaga sikap agar tidak memberi bahan bagi orang untuk membicarakannya. Bagi perempuan pesisir, menjaga nama baik suami sama pentingnya dengan memastikan jala tidak robek dan dapur tetap berasap. Namun meski ia berusaha sekuat tenaga, Suryani tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada rasa sepi yang semakin hari semakin menggerogoti jiwanya. Setiap malam setelah Daeng Aris pulang melaut, Suryani menyajikan makan malam. Mereka duduk di lantai beralas tikar pandan, menyantap ikan bakar dengan nasi hangat. Daeng Aris makan cepat tanpa banyak kata, lalu merebahkan tubuhnya di dipan kayu, terlalu lelah untuk sekadar berbincang.
Suryani ingin berbicara, ingin menanyakan bagaimana hasil tangkapannya, ingin menceritakan apa yang ia rasakan seharian menunggu, tetapi bibirnya selalu kaku. Wajah suaminya yang keras dan lelah seakan membangun dinding tak terlihat di antara mereka. Untuk mengusir rasa sepi itu, Suryani memiliki sebuah kebiasaan. Ia menulis di buku harian tua bersampul kain batik, hadiah dari almarhumah ibunya. Buku itu ia sembunyikan di bawah tumpukan sarung di dalam lemari kayu. Setiap malam saat Daeng Aris sudah terlelap dalam dengkur halusnya, ia menyalakan lampu teplok kecil dan menuliskan isi hatinya. Tentang kerinduannya pada masa awal pernikahan saat Aris masih sering memeluknya, tentang keinginannya untuk kembali mendengar tawa suaminya, tentang doa-doa yang ia panjatkan agar perahu rumah tangganya tidak karam. Buku itu menjadi sahabat satu-satunya, mendengar semua keluh kesah tanpa pernah menghakimi. Hari-hari di desa Galesong berjalan dengan irama yang sama. Pagi dengan angin laut yang asin, siang yang terik memakar kulit, sore dengan langit jingga yang memantul di permukaan air, dan malam yang sunyi ditemani suara debur ombak. Bagi sebagian orang, rutinitas itu menenangkan. Tetapi bagi Suryani, rutinitas yang tanpa kehangatan justru membuat hatinya semakin rapuh. Suatu sore, matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna emas. Suryani duduk di beranda dengan selendang menutupi kepalanya. Angin laut membuat kulitnya meremang, tetapi ia tetap menunggu suaminya pulang. Dari kejauhan terlihat siluet perahu Daeng Aris mendekati pantai. Langkahnya berat saat turun dari perahu, bahunya tertunduk, wajahnya penuh peluh dan garam. Suryani bangkit, menyiapkan air hangat di ember, lalu menyambutnya tanpa banyak kata. Seperti biasa, mereka makan malam dalam diam. Malam itu ketika lampu teplok bergoyang di tiup angin, Suryani terbaring menatap langit-langit papan. Di sampingnya, Daeng Aris tertidur membelakanginya. Ia ingin sekali menyentuh punggung suaminya, berkata bahwa ia merindukan kehangatan yang pernah ada. Tetapi tangannya hanya terulur sebentar lalu kembali menarik selimut. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Jarak yang tak terlihat tetapi terasa menyesakan. Desa Galesong tampak damai dari luar. Ombak menari di atas pasir, bintang bertaburan di langit pesisir, dan suara gesekan daun kelapa ditiup angin. Namun di dalam rumah panggung kecil itu, hati Suryani bergelora dengan kegelisahan. Ia tidak tahu kesunyian yang ia rasakan hanyalah awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hidup di desa Galesong selalu dimulai dengan debur ombak dan aroma laut yang pekat. Jauh sebelum fajar menyingsing, ketika sebagian besar warga masih terbuai mimpi, Suryani sudah bangun dari tidurnya. Ia melilitkan sarung tipis ke tubuhnya yang sedikit menggigil karena angin malam, lalu berjalan pelan ke dapur. Dengan tangan cekatan, ia menyalakan kompor minyak, meniup sumbunya hingga api biru menyala dan menimbulkan asap tipis berbau minyak tanah. Aroma itu bercampur dengan wangi nasi yang mulai ia masak. Suryani tahu tidak ada kemewahan dalam rumah tangganya, yang ada hanyalah perjuangan dari hari ke hari. Namun ia percaya kebahagiaan bisa tumbuh dari hal-hal sederhana. Setiap pagi ia menyiapkan bekal untuk Daeng Aris melaut. Walau hanya berupa nasi bungkus dengan lauk ikan kering dan sambal, baginya menyiapkan makanan adalah bentuk cinta yang paling nyata. Ia merasa tenang ketika melihat Daeng Aris menyantap sarapannya dengan lahap sebelum berangkat, meski tanpa diiringi kata-kata mesra. Setelah Daeng Aris berangkat ke laut dengan jala di pundak, Suryani merapikan rumah. Ia menyapu lantai papan, membersihkan tikar pandan, menjemur pakaian di halaman belakang yang langsung menghadap ke pantai berpasir. Rutinitas itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Kadang ia berhenti sejenak,
memandang ke arah cakrawala yang tak bertepi, lalu menarik napas panjang. Pemandangan laut selalu indah, tetapi tak mampu mengusir rasa sepi yang pelan-pelan menggerogoti hatinya. Siang hari, Suryani biasa membantu tetangga memilah hasil tangkapan ikan atau menjemur ikan asin. Beberapa istri nelayan lain datang berkumpul, sekadar singgah untuk berbincang sambil tangan mereka tetap bekerja. Suryani selalu melayani obrolan mereka dengan senyum tipis. Namun saat mereka pulang, wajahnya kembali murung. Ia sering merasa hanya menjadi penunggu. Seseorang yang hadir untuk melayani, bukan untuk dicintai. Meski begitu, Suryani tak pernah berhenti berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia selalu memastikan Daeng Aris pulang disambut dengan rumah yang rapi dan makanan yang hangat. Di hatinya, ia ingin suaminya merasa betah, merasa dihargai, dan pada akhirnya kembali menunjukkan kasih sayang yang dulu pernah ia berikan di masa awal pernikahan mereka. Tetapi hari-hari berlalu dan yang ia temui hanyalah sikap dingin suaminya yang semakin menjadi. Tetangga kadang bertanya, "Mengapa Daeng Aris jarang terlihat bercengkrama denganmu, Suri?" Suryani hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Mungkin dia lelah setelah seharian di laut." Dalam hati ia sendiri bertanya hal yang sama. Apakah suaminya lelah dengan pekerjaannya di laut, ataukah lelah dengan kehidupannya bersamanya? Pertanyaan itu terus bergema, namun tak pernah berani ia suarakan. Malam-malam di desa pesisir terasa panjang. Angin laut berdesir membuat bunyi-bunyian aneh di sela dinding papan rumah. Di dipan kayu, Suryani sering berbaring dengan mata terbuka, menatap siluet Daeng Aris yang tidur membelakanginya. Ia ingin sekali menyentuh bahu suaminya, sekadar merasakan kedekatan fisik. Namun, setiap kali tangannya hampir menyentuh, hatinya menciut. Punggung Daeng Aris yang kokoh itu terasa seperti tembok yang tak bisa ia tembus. Untuk menenangkan hatinya, Suryani menulis lagi di buku harian tua yang disimpannya di bawah tumpukan sarung. Dengan lampu teplok kecil sebagai penerang, ia menuliskan segala rasa rindu pada pelukan hangat, rasa sepi di tengah keramaian desa, rasa takut kehilangan cinta yang dulu membuatnya rela meninggalkan kampung halamannya di pegunungan demi ikut bersama Daeng Aris ke pesisir. Ia menulis dengan air mata menetes, namun setelahnya ia merasa lebih ringan. Buku itu menjadi tempat satu-satunya di mana ia bisa jujur tanpa takut disalahkan. Suatu sore, Suryani duduk di beranda rumah sambil menatap jalan desa. Di kejauhan terlihat anak-anak nelayan pulang mengaji, membawa Al-Quran kecil di tangan, tertawa riang. Pemandangan itu membuatnya terdiam. Ia ingin sekali memiliki anak, tetapi sampai kini belum juga dikaruniai. Dalam hati ia sering bertanya, mungkin itulah salah satu alasan Aris semakin dingin. Namun, ia tak pernah berani menanyakan secara langsung, takut jawabannya akan lebih menyakitkan. Tetangga dekatnya, Ibu Salma, kadang singgah membawa kue tradisional. Perempuan tua itu sudah menganggap Suryani seperti anak sendiri. Suaminya, seorang pelaut ulung, telah meninggal beberapa tahun lalu. Setiap kali melihat Suryani, hatinya merasa ada teman. Ibu Salma sering memberi nasihat, "Bersabarlah, nak. Menjadi istri nelayan itu butuh kesabaran seluas samudra." Suryani hanya mengangguk sambil tersenyum. Namun dalam hatinya, ia merasa kesabaran itu semakin hari semakin berat dipikul. Hidup Suryani tampak biasa bagi orang lain. Ia bangun pagi, memasak, merapikan rumah, menunggu suaminya pulang, lalu tidur malam dalam sunyi. Tetapi di balik rutinitas itu, ada jiwa yang perlahan meronta. Ia ingin dicintai, ingin dihargai,
ingin merasa menjadi bagian penting dalam hidup suaminya. Namun yang ia dapatkan hanyalah jarak yang semakin melebar. Di pesisir Galesong, udara dingin makin menusuk ketika malam tiba. Suryani menutup tubuhnya dengan selimut tipis, menatap suaminya yang tertidur nyenyak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berdoa dalam hati agar esok hari ombak di hatinya lebih tenang, agar cinta yang dulu pernah berlabuh bisa kembali singgah. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Suryani mulai merasakan firasat buruk. Ia tidak tahu apa, tetapi hatinya gelisah. Seakan ada sesuatu yang diam-diam bergerak di bawah permukaan laut yang tenang, menunggu waktu untuk mengubah segalanya menjadi badai. Di desa Galesong, gosip menyebar lebih cepat daripada angin barat yang membawa musim hujan. Setiap pagi para lelaki berkumpul di warung kopi dekat TPI Mat Cini Baji. Mereka duduk di bangku kayu panjang sambil menyeruput kopi hitam pekat, menikmati jalangkote panas, dan membicarakan segala hal. Mulai dari harga ikan yang anjlok hingga urusan rumah tangga tetangga. Suasana akrab itu kadang berubah menjadi arena bisik-bisik yang bisa melukai hati siapapun yang menjadi bahan pembicaraan. Beberapa minggu terakhir, nama yang paling sering disebut di warung kopi itu adalah Daeng Aris. Seorang nelayan tua bersuara pelan sambil menunduk. Saya lihat Daeng Aris sering mampir ke gudang pendingin milik Mayasari. Ucapan itu langsung memicu reaksi. Meja kayu berderit ketika orang-orang mencondongkan tubuh, mendekat agar bisa mendengar lebih jelas. Mayasari adalah seorang perempuan muda yang baru beberapa tahun terakhir mengelola bisnis keluarganya di desa. Ia datang dari kota setelah ayahnya meninggal, mewarisi usaha perdagangan hasil laut yang cukup besar. Kehadirannya cepat menarik perhatian karena berbeda dari kebanyakan perempuan desa. Penampilannya selalu modis, pakaiannya bersih dan harum parfum mahal. Saat warga lain naik motor butut ke kota, Mayasari datang dengan mobil SUV kecil berwarna perak yang tampak mencolok di jalanan desa yang berpasir. Selain penampilannya, cara bicara Mayasari juga meninggalkan kesan. Ia sopan, tetapi ada nada tegas dan dingin yang membuat orang merasa segan. Banyak lelaki diam-diam mengaguminya, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mendekat karena status sosialnya. Hingga akhirnya gosip itu muncul, bahwa Daeng Aris, seorang nelayan biasa, sering terlihat berbincang akrab dengannya. Awalnya kabar itu terdengar samar. Satu orang bercerita, lalu dua orang lainnya mengaku melihat hal serupa. Lama-kelamaan cerita itu menjadi semakin jelas. Saya sendiri lihat, ujar seorang juru mudi perahu. Minggu lalu saat saya antar ikan ke gudangnya, Daeng Aris ada di sana. Mereka bicara lama sekali di ruang kantornya. Mendengar itu, beberapa lelaki lainnya saling pandang. Di rumah panggungnya, Suryani pun mulai mendengar bisik-bisik itu. Saat ia ke TPI untuk menjual sisa ikan, seorang perempuan penjual kue berkata setengah berbisik, "Suri, kemarin aku lihat suamimu di kota bersama Mayasari. Mungkin hanya kebetulan, tapi mereka tampak begitu dekat di dalam mobilnya." Suryani menahan napas, jantungnya berdegup keras. Ia mencoba tersenyum tipis, menjawab dengan tenang, "Mungkin hanya salah lihat, Bu." Tetapi langkahnya terasa berat saat kembali ke rumah. Awalnya Suryani ingin menganggap semua itu omongan kosong. Ia percaya gosip di desa sering membesar-besarkan hal kecil. Namun semakin lama, sikap Daeng Aris sendiri membuat hatinya goyah. Suaminya semakin jarang pulang tepat waktu. Jika ditanya, jawabannya selalu singkat, "Banyak urusan di TPI, ikan sedang banyak." Tapi mata Daeng Aris sering menghindar. Tatapannya tidak lagi jujur seperti dulu.
Malam-malam Suryani semakin panjang. Ia berbaring menatap langit-langit, mendengar debur ombak di luar, tetapi pikirannya berkecamuk. Ia ingin bertanya langsung kepada Daeng Aris, namun rasa takut menahannya. Daeng Aris mudah tersinggung, dan Suryani tidak ingin memicu pertengkaran. Ia hanya bisa menyimpan semua kegelisahan di dalam hati, menuliskannya di buku harian tua di bawah tumpukan sarungnya. Satu sore, badai kecil datang dari laut. Hujan deras turun disertai angin kencang. Daeng Aris pulang lebih awal, basah kuyup. Suryani memberanikan diri bertanya, "Daeng, belakangan ini kau sering pulang malam. Apa benar sibuk di TPI?" Daeng Aris yang sedang mengeringkan tubuhnya dengan handuk hanya melirik sekilas. Namanya juga kerja. Kalau tidak begitu, kita mau makan apa? Jawabannya dingin, suaranya datar membuat Suryani terdiam. Malam itu Suryani sulit tidur. Ia memandang wajah suaminya yang tertidur membelakangi dirinya. Ada rasa asing yang kian kuat. Seakan lelaki di sampingnya bukan lagi orang yang sama dengan pria yang dulu ia nikahi dengan penuh cinta. Di luar, hujan masih menderu, seakan ikut merasakan keresahan yang memenuhi dada Suryani. Hari-hari berikutnya gosip semakin ramai. Di warung kopi, orang-orang tak lagi berbisik. Mereka mulai terang-terangan menyebut nama Daeng Aris dan Maya Sari. Sebagian merasa kasihan pada Suryani, sebagian lagi justru penasaran sampai sejauh mana hubungan itu berlangsung. Nama Suryani mulai disebut-sebut, dibicarakan di belakang punggungnya sebagai istri yang malang. Suatu pagi di TPI, Suryani mendengar dua perempuan bercakap pelan, namun cukup jelas untuk ditangkap telinganya. "Aku lihat sendiri," katanya. Maya Sari belanja perlengkapan rumah tangga bareng Daeng Aris di kota. Mereka tampak begitu dekat. Suryani menggenggam keranjang ikannya erat, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang banyak. Setelah selesai, ia pulang dengan langkah berat. Dadanya sesak. Setiba di rumah, Suryani duduk lama di beranda kayu. Ia menatap cincin kawin di jarinya. Cincin nikel sederhana yang dulu ia kenakan dengan penuh harapan. Kini cincin itu terasa dingin, seakan tak lagi bermakna. Dalam hati kecilnya, Suryani masih ingin percaya pada Daeng Aris. Ia masih mencintai suaminya. Namun, cinta yang ia pegang erat itu mulai terasa seperti jaring yang perlahan menjerat dan melukai dirinya sendiri. Langit senja di Galesong memerah, seakan ikut menjadi saksi keresahan hati Suryani. Angin laut membawa aroma garam dan ikan, tetapi bagi Suryani, yang ia hirup hanyalah getir yang semakin pekat. Ia tidak tahu bahwa gosip yang kini beredar hanyalah riak kecil dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya hingga ke dasar. Malam itu, setelah badai kecil mereda, Daeng Aris duduk di beranda belakang rumah panggungnya. Tangannya memegang sebatang rokok kretek, bara apinya menyala merah dalam kegelapan. Matanya kosong menatap ombak yang bergulung-gulung memecah di pantai. Asap tipis mengepul di udara dingin yang lembab. Di sampingnya ada cangkir kopi yang sudah tinggal setengah, dibiarkan dingin tanpa disentuh. Ia tampak resah, pikirannya dipenuhi bayangan yang tak bisa ia usir. Beberapa minggu terakhir, sosok Maya Sari terus menghantui kepalanya. Wajahnya yang selalu terawat, aroma parfumnya yang mahal, caranya berbicara yang lembut namun penuh wibawa. Semua itu membuat Daeng Aris merasa dirinya berbeda. Bersama Suryani, hidupnya terasa monoton, penuh rutinitas yang sama setiap hari, melaut, pulang, makan, tidur. Namun, bersama Maya Sari, ia merasa dirinya lelaki penting,
seseorang yang didengarkan dan dihargai. Yang lebih menggoda lagi, Mayasari tidak pernah menutupi kemewahan hidupnya. Gudang pendinginnya adalah yang terbesar di desa, pakaiannya selalu tampak baru, dan mobilnya membuat para nelayan terpesona. Setiap kali Daeng Aris masuk ke ruang kantor Mayasari yang sejuk ber-AC, ia merasa berada di dunia lain. Dunia yang jauh dari rumah panggung reot, bau amis ikan, dan lantai papan yang berderit yang selama ini ia tempati bersama Suryani. Bayangan itu membuat Daeng Aris semakin gelisah. Ia mulai membandingkan kehidupannya dengan apa yang bisa ia dapatkan jika bersama Mayasari. Hidup dengan Suryani terasa seperti mendayung perahu melawan arus, penuh kerja keras, namun hasilnya tetap pas-pasan. Setiap hari hanya nasi, ikan asin, dan sambal. Setiap malam hanya rumah kecil yang sunyi dan berangin. Ia bosan, ia jenuh. Dalam lamunannya, Daeng Aris membayangkan hidup baru. Ia melihat dirinya mengenakan kemeja bersih, mengendarai mobil, tinggal di rumah tembok yang besar dengan lantai keramik mengkilap. Ia membayangkan duduk bersama Mayasari di ruang tamu yang harum, bukan lagi di dapur berasap bersama Suryani. Gambaran itu begitu nyata hingga ia hampir bisa merasakannya. Tetapi ada satu penghalang besar, Suryani. Selama Suryani masih ada, ia tahu Mayasari tidak akan pernah sepenuhnya menerima dirinya. Mayasari sendiri sudah pernah mengatakannya dengan jelas, "Kalau kau benar-benar serius denganku, kau harus berani membuat keputusan besar." Kalimat itu terus terngiang di telinganya seperti bisikan ombak yang tidak pernah berhenti. Daeng Aris menunduk, rokok di tangannya habis terbakar. Sesekali ada rasa iba ketika ia mengingat wajah Suryani. Istrinya itu selalu setia, selalu menyiapkan makanan, selalu berusaha tersenyum meski jelas hatinya terluka. Namun rasa iba itu segera ia singkirkan. Baginya, rasa kasihan tidak bisa mengubah nasib. Ia butuh kenyamanan. Ia butuh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesetiaan seorang istri nelayan. Keesokan harinya, Daeng Aris berangkat lebih awal ke laut, namun pikirannya bukan pada jala atau ikan. Ia menepikan perahunya di sebuah teluk kecil yang sepi, di belakang desa. Pikirannya berputar liar. Saat melihat hamparan pasir basah yang dikelilingi rimbunnya pohon bakau, ia berhenti lama. Tempat itu terpencil, jarang dilewati orang, terutama di malam hari. Ia berbisik pelan, "Di sini tak akan ada yang tahu." Dadanya berdebar, tangannya berkeringat, tetapi ada senyum tipis yang mengerikan muncul di wajahnya. Hari-hari berikutnya, Daeng Aris sering mencari alasan untuk pulang lebih sore. Kepada Suryani, ia berkata sedang memperbaiki jala yang robek. Padahal diam-diam ia kembali ke teluk kecil itu, memperhatikan lokasi tertentu, menandai tanah berpasir yang paling mudah digali. Dalam pikirannya, sebuah rencana kelam mulai terbentuk, detail demi detail. Di sisi lain, Mayasari semakin mendesaknya. Perempuan itu menelepon dengan suara lembut, namun penuh tekanan. "Aris, aku tidak suka menunggu terlalu lama. Aku butuh kepastian. Kau mau hidup denganku atau tidak?" Suara itu membuat jantung Daeng Aris berdetak kencang. Ia menjawab, berusaha meyakinkan, "Tenang, Maya. Aku sedang mengurus semuanya." Namun, Mayasari tidak puas. "Aku bukan tipe perempuan yang mau jadi yang kedua. Kalau kau masih ragu, berarti kau tidak layak untukku." Kalimat itu menusuk dalam hati Daeng Aris, tetapi juga membuatnya semakin bersemangat. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan emas yang menurutnya bisa mengubah hidupnya. Di rumah,
Suryani semakin merasa ada yang berbeda pada suaminya. Daeng Aris lebih sering melamun, lebih sering keluar malam tanpa alasan jelas, dan semakin jarang berbicara. Suryani mencoba mengajak bicara, tetapi selalu dijawab singkat. "Aku capek, Suri. Jangan banyak tanya." Kata-kata itu membuat Suryani terdiam. Ia ingin memeluk suaminya, ingin mengatakan bahwa ia masih mencintainya, namun tubuh Daeng Aris seakan menolak kedekatan. Malam-malam Suryani semakin penuh air mata. Ia menulis di buku hariannya, tangannya gemetar, tinta menodai halaman. Ia menulis, "Apakah aku sudah tidak lagi cukup untuknya?" Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Daeng Aris sedang duduk di perahunya di Teluk Sepi, menatap pasir basah, memikirkan bagaimana cara menghapus masa lalunya. Langit pesisir berdiri megah dalam diam, diselimuti awan kelabu. Desa Galesong tampak damai dari luar, tetapi di dalam hati Daeng Aris, kegelapan semakin pekat. Ambisi dan keinginan hidup mewah telah menutup matanya dari kesetiaan seorang istri yang sabar menunggu di rumah. Ia tidak lagi berpikir tentang cinta. Yang ada hanyalah keinginan untuk bebas dan memiliki kehidupan baru bersama Mayasari. Malam-malam di desa Galesong terasa semakin dingin. Kabut laut turun lebih cepat dari biasanya, membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Jalan setapak berpasir di antara rumah-rumah panggung hanya diterangi cahaya rembulan yang pucat. Di sanalah Daeng Aris sering terlihat berjalan sendirian. Kepada Suryani, ia selalu beralasan sedang memeriksa perahu atau mencari umpan untuk esok hari. Namun, sesungguhnya ia sedang sibuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Di teluk kecil yang terpencil di belakang desa, di antara rimbunnya pohon bakau, Daeng Aris sudah menandai sebidang tanah berpasir. Lokasinya tersembunyi, terlindung dari pandangan. Malam itu ia membawa sekop pasir. Tangannya gemetar ketika menggenggam gagang kayunya. Namun pikirannya penuh tekad. Ia mulai mengayunkan sekop. Pasir basah yang berat terangkap perlahan, menimbulkan suara serak yang bercampur dengan nyanyian jangkrik dan debur ombak di kejauhan. Setiap kali sekop menghantam pasir, dadanya berdegup kencang. Ada rasa takut, tetapi juga ada kepuasan aneh yang menjalar di tubuhnya. Keringat dingin bercucuran di dahinya meski udara malam begitu sejuk. Setelah beberapa lama, sebuah lubang mulai terbentuk. Belum terlalu dalam, tetapi cukup untuk membuat tubuh manusia lenyap di dalamnya. Daeng Aris berhenti sejenak, menatap hasil kerjanya dengan napas terengah. Ia berbisik lirih, disinilah segalanya akan berakhir. Sementara itu, di rumah, Suryani semakin merasa suaminya menjauh. Daeng Aris semakin sering keluar malam, semakin jarang berbicara. Bahkan ketika mereka duduk satu meja untuk makan, keheningan terasa begitu pekat. Suryani mencoba bertanya, "Daeng, kau kemana saja malam-malam begini?" Namun jawaban Daeng Aris selalu sama, hanya singkat dan dingin. "Aku ke pantai. Banyak yang harus dibereskan." Suryani hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit di hatinya. Ia tahu ada yang tidak beres, tetapi tidak punya keberanian untuk menanyakan lebih jauh. Setiap malam ia hanya berdoa dalam hati, semoga apapun yang terjadi tidak membawa malapetaka bagi rumah tangganya. Hari-hari berikutnya, Daeng Aris semakin lihai menutupi gerak-geriknya. Siang hari, ia tetap pergi melaut seperti biasa. Namun, malam hari, ia melanjutkan menggali lubang itu sedikit demi sedikit. Ia merapikan pasir di sekitarnya agar tidak terlihat mencurigakan. Sesekali ia menimbun kembali sebagian galian, lalu menggali lagi di malam berikutnya.
Semua dilakukan dengan penuh perhitungan. Pikirannya semakin kelam. Setiap kali melihat Suryani duduk di beranda dengan wajah letih namun tetap berusaha tersenyum, hatinya sejenak terasa perih. Namun bayangan Mayasari dengan segala kemewahannya segera menghapus rasa itu. Ia berkata dalam hati, "Kalau aku terus bersama Suryani, aku akan tetap menjadi nelayan miskin. Jika aku bersama Mayasari, segalanya akan berubah." Tekanan dari Mayasari juga tidak pernah berhenti. Dalam sebuah pertemuan singkat di kota, Mayasari kembali menegaskan, "Aku tidak mau menunggu lebih lama, Aris. Kau harus pilih. Kau bersamaku atau kau tinggalkan aku sekarang." Tatapannya dingin, seakan tidak ada ruang bagi keraguan. Daeng Aris pulang dari pertemuan itu dengan wajah muram. Ia berjalan menunduk melewati jalan desa seakan membawa beban yang terlalu berat. Suryani yang menunggunya di rumah mencoba menyambut dengan ramah. "Sudah makan, Daeng?" Namun Daeng Aris hanya mengangguk tanpa bicara lalu masuk ke kamar. Suryani berdiri terpaku di dapur, menatap piring nasi yang sudah ia siapkan. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, Daeng Aris kembali ke Teluk Kecil. Lubang yang ia gali semakin dalam. Ia mencoba membayangkan saat semuanya berakhir, saat Suryani tidak lagi ada di sisinya dan ia bebas bersama Mayasari. Namun dalam bayangan itu, ia juga mendengar suara lirih Suryani memanggil namanya dengan penuh kesedihan. Suara itu membuat tangannya sempat berhenti, tetapi lagi-lagi ia menepisnya. Ambisi lebih kuat daripada iba. Di desa, gosip semakin ramai. Warga mulai bertanya-tanya mengapa Daeng Aris sering keluar malam. Beberapa orang pernah melihatnya berjalan ke arah teluk saat bulan purnama. Mereka berbisik di warung kopi. Apa yang ia lakukan malam-malam di sana? Namun, belum ada yang berani menegur langsung. Sementara itu, Suryani semakin terjebak dalam rasa gelisah. Ia tahu ada rahasia besar yang disembunyikan Daeng Aris, tetapi ia terlalu takut untuk mencari tahu. Ia hanya bisa menunggu, berharap suaminya kembali seperti dulu. Ia tidak tahu bahwa lubang di teluk itu kini sudah hampir siap untuk menjadi saksi dari rencana gelap Daeng Aris. Lautan biru membentang dalam diam, seakan menyaksikan segala rahasia yang sedang dipendam di pesisirnya. Desa Galesong tampak biasa saja, perahu-perahu tetap melaut, anak-anak tetap berlari riang di pasir. Namun di balik semua ketenangan itu, sebuah tragedi perlahan sedang dipersiapkan. Tragedi yang akan mengubah hidup Suryani selamanya. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit desa Galesong. Cahayanya pucat, memantul di permukaan laut yang tenang, menembus celah-celah kabut tipis yang turun dari laut lepas. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma garam dan ikan kering. Suasana desa terasa sunyi, hanya suara debur ombak yang bersahutan. Di rumah panggung sederhana itu, Suryani baru saja selesai menyiapkan makan malam. Ia memasak ikan bakar dengan sambal dabu-dabu. Meski hatinya sedang resah, ia berharap dengan masakan kesukaan suaminya itu, ia bisa membuat Daeng Aris sedikit lebih hangat. Saat mendengar pintu berderit, ia menoleh dan tersenyum tipis. "Kau pulang juga akhirnya, Daeng. Aku sudah tunggu dari tadi." Daeng Aris hanya mengangguk singkat. Tatapannya dingin, menelusuri ruangan seakan mencari sesuatu. Suryani mencoba mencairkan suasana. "Sudah lama kita tidak jalan-jalan di pantai berdua. Bagaimana kalau setelah makan kita ke sana sebentar, udara malam sedang sejuk?" Daeng Aris terdiam sejenak.
Ajakan itu seperti undangan dari takdir. Ia menyeringai tipis lalu menjawab lirih, "Baiklah, setelah makan kita jalan." Mereka makan dalam keheningan yang menyesakkan. Suryani sesekali melirik suaminya, merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia mencoba menepis firasat buruknya. Setelah selesai, ia mengambil selendang untuk menghangatkan tubuh. Sementara Daeng Aris menyulut rokok lalu melangkah keluar. Mereka berjalan beriringan menyusuri pantai berpasir yang sepi. Lampu dari rumah-rumah warga terlihat redup di kejauhan. Hanya cahaya bulan pucat yang menuntun langkah mereka. Suryani menarik napas panjang, mencoba menikmati kebersamaan yang jarang terjadi. "Aku senang kau mau menemaniku malam ini, Daeng." "Rasanya seperti dulu lagi," ucapnya lirih. Namun Daeng Aris tidak menjawab. Pandangannya lurus ke depan, menuju teluk kecil berhutan bakau yang semakin gelap. Dalam hatinya, ia menghitung langkah demi langkah, mendekati lubang yang sudah ia gali beberapa malam lalu. Saat tiba di teluk yang sepi, suara jangkrik dan gesekan daun bakau terdengar lebih keras. Angin malam berhembus menusuk tulang. Suryani merapatkan selendangnya sambil tersenyum tipis. Sejuk sekali malam ini. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berdiri di tepi lubang maut yang sudah disiapkan suaminya sendiri. Daeng Aris berhenti tepat di dekat lubang. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi lehernya, meski udara begitu dingin. Ia berbalik, menatap wajah polos istrinya yang masih menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Suryani menoleh, menatap mata suaminya. Ada rasa aneh. Sorot mata Daeng Aris malam itu begitu gelap. "Ada apa, Daeng?" Suaranya lembut, namun penuh tanya. Tanpa menjawab, Daeng Aris melangkah maju dan mendorong tubuh Suryani dengan kasar. Perempuan itu terhuyung ke belakang, jatuh tepat ke dalam lubang. Suara teriakannya menggema di teluk yang sunyi. "Daeng, apa yang kau lakukan? Tolong aku." Suryani berusaha bangkit, namun pasir basah membuatnya kesulitan. Tangannya meraih tepi lubang, matanya menatap suaminya dengan kebingungan dan ketakutan. "Daeng, ini apa? Kau bercanda, kan? Tolong tarik aku." Suaranya parau, air mata mulai mengalir. Daeng Aris berdiri di tepi lubang, menatap istrinya tanpa belas kasihan. "Aku lelah hidup begini, Suryani. Kau penghalangku. Aku butuh hidup baru, dan kau tidak ada di dalamnya." Suryani terperanjat. Ia tidak pernah menyangka suaminya sendiri akan berkata demikian. "Daeng, aku ini istrimu. Aku selalu ada untukmu. Kenapa kau tega?" jeritnya sambil meraih pasir dengan panik. Namun, Daeng Aris sudah tidak lagi mendengar. Ia mengambil sekop yang disandarkan pada pohon bakau, lalu mulai menyekop pasir. Butiran pasir basah jatuh ke tubuh Suryani, membuatnya berteriak histeris. "Tidak, jangan, Daeng. Aku mohon. Aku mencintaimu, jangan lakukan ini." Daeng Aris menggertakkan giginya. Setiap sekop pasir yang ia lemparkan terasa seperti menutup pintu masa lalu. Suryani meronta, tangannya berusaha menyingkirkan pasir yang menutupi tubuhnya. Tangisnya pecah, suaranya semakin lemah seiring tubuhnya makin tertimbun. Pandangan Suryani menatap Daeng Aris dengan campuran marah, kecewa, dan putus asa. "Suatu hari kau akan menyesal, Daeng," bisiknya lirih sebelum wajahnya hampir tertutup pasir. Daeng Aris berhenti sejenak.
Kata-kata itu menusuk hatinya, membuat tangannya gemetar. Namun, bayangan Mayasari segera kembali, mengusir keraguan. Ia menimbun lubang itu lebih cepat, hingga akhirnya hilang sudah tubuh Suryani di bawah pasir yang gelap. Keheningan menyeruak. Daeng Aris berdiri tegak, menatap tanah yang rata kembali. Dadanya naik turun, keringat bercucuran. Ada rasa lega bercampur mual dalam dirinya. Ia menjatuhkan sekop lalu duduk di pasir, menatap kosong ke langit. Semua sudah selesai, gumamnya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, suara jeritan Suryani masih bergema. Dan ia tidak tahu bahwa malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kehancurannya sendiri. Pagi itu, udara desa Galesong terasa berat. Kabut laut turun lebih pekat dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu di balik pepohonan kelapa. Warga desa berbondong-bondong mendekat ke rumah Daeng Aris. Kabar sudah tersebar luas bahwa polisi akan menggali tanah di teluk kecil belakang desa. Suasana tegang terasa di udara. Bribka Heru datang bersama 2 polisi lain membawa sekop dan kantong jenazah. Mereka disambut tatapan penuh harap sekaligus cemas dari warga. Daeng Aris berdiri di beranda rumah dengan wajah pucat. Kemejanya basah oleh keringat. Meski matahari baru naik, jantungnya berdetak keras, bibirnya kaku, berusaha membentuk senyum. Bribka Heru bersuara lantang, "Daeng Aris, kami akan melakukan penggalian ini untuk memastikan kebenaran. Mohon kerjasama." Daeng Aris mencoba tertawa kecil. "Silakan, Pak. Tapi saya pastikan tidak ada apa-apa di sana. Hanya lubang bekas saya mencari kepiting." Namun telapak tangannya dingin, gemetar tanpa henti. Bayangan wajah Suryani, teriakan terakhirnya, dan pasir yang menimbunnya kembali muncul di kepala. Polisi mulai menggali. Sekop pertama menembus pasir basah. Sekop kedua, ketiga, suara pasir yang jatuh terdengar jelas. Warga menahan napas. Semua mata tertuju pada gundukan itu. Daeng Aris berdiri tak jauh, matanya liar. Dalam hati ia berdoa agar tanah itu tetap menyimpan rahasianya. Semoga tubuh Suryani benar-benar tertimbun di sana, pikirnya. Namun semakin dalam mereka menggali, tidak ada tubuh ditemukan. Hanya pasir basah, akar bakau, dan kepiting-kepiting kecil yang berhamburan. Bribka Heru berhenti, menghapus keringat di dahinya. Aneh. Tanah ini jelas baru digali, tapi tidak ada apa-apa. Bisik-bisik warga mulai terdengar. Mungkinkah Suryani sudah dipindahkan? Atau jangan-jangan ia masih hidup? Jika begitu, di mana dia sekarang? Daeng Aris merasa sedikit lega, namun ketegangan belum hilang sepenuhnya. Ia berusaha tersenyum. "Saya bilang juga apa, Pak? Tidak ada apa-apa di sini. Orang-orang hanya berprasangka buruk." Tapi Bribka Heru tidak mudah percaya. Matanya tetap menatap tajam ke arah Daeng Aris. Betul, tidak ada mayat. Tapi pertanyaan baru muncul, mengapa tanah ini digali dan siapa yang melakukannya? Daeng Aris tercekat. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Sementara itu, jauh dari kerumunan, Suryani bersembunyi di rumah Ibu Salma. Ia duduk di sudut ruangan, tubuhnya masih lemah, tapi sorot matanya penuh tekad. "Bu, kalau mereka tidak menemukan apa-apa, Daeng Aris akan bebas. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi." Ibu Salma menggenggam tangannya erat. "Tenang, Nak. Kau masih hidup.
Itu bukti paling kuat. Jika waktunya tepat, kau harus muncul. Suryani mengangguk pelan. Meski hatinya diliputi ketakutan, ia membayangkan wajah Daeng Aris saat tahu dirinya masih hidup. Wajah lelaki yang pernah ia cintai, yang berubah menjadi monster yang tega menguburnya hidup-hidup. Malam itu, Suryani menulis sepucuk surat dengan tangan gemetar. Isinya singkat, ditujukan kepada Bribka Heru. Pak, saya Suryani. Saya masih hidup. Tolong jangan percaya pada Daeng Aris. Saya akan muncul pada waktunya. Surat itu diserahkan diam-diam oleh Ibu Salma ke kantor polisi. Ketika membacanya, mata Bribka Heru melebar, napasnya tercekat. Jadi benar, Suryani masih hidup. Ia sadar kasus ini jauh lebih rumit dari dugaan. Jika Suryani benar-benar kembali, maka rahasia besar akan terbongkar. Tapi ia juga tahu, keselamatan Suryani bisa terancam jika Daeng Aris mengetahui lebih cepat. Di rumahnya, Daeng Aris duduk sendiri di kursi kayu. Wajahnya pucat, matanya sayu. Rasa lega karena tidak ditemukannya jasad hanya bertahan sebentar. Dalam hatinya muncul firasat buruk. Bagaimana jika Suryani sebenarnya masih hidup? Bagaimana jika ia kembali dengan kebenaran? Ia menutup wajah dengan kedua tangan, keringat dingin bercucuran. Tidak, itu mustahil. Aku sudah pastikan dia mati, gumamnya keras, seakan meyakinkan diri. Namun jauh di sudut desa, Suryani menatap bulan dari jendela kecil rumah Ibu Salma. Matanya berkilat, suaranya lirih tapi penuh keyakinan. Daeng Aris, kau kira aku sudah tiada? Kau salah besar. Aku akan kembali, dan seluruh dunia akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Malam itu angin laut berhembus kencang, suara debur ombak terdengar seperti genderang perang. Seakan alam sendiri ikut menyimpan janji bahwa kebenaran tidak akan lama lagi terbuka. Pagi itu, tempat pelelangan ikan, TPI, Macini Baji yang biasanya riuh dengan teriakan pedagang dan suara tawar-menawar tiba-tiba berubah gaduh. Orang-orang berlarian menuju satu arah, meninggalkan keranjang-keranjang ikan mereka. Di antara kerumunan, seseorang berteriak dengan suara gemetar, "Ya Allah, itu Suryani." Semua mata langsung tertuju pada sosok perempuan berkerudung lusuh yang berjalan perlahan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat penuh bekas luka, namun matanya menyala penuh keberanian. Kain panjang yang membungkus tubuhnya kotor oleh pasir, rambutnya kusut menutupi sebagian wajah. Orang-orang terdiam, saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bukankah Suryani sudah mati? Bukankah ia dikubur di teluk belakang desa? Di sisi lain TPI, Daeng Aris yang sedang berbicara dengan tengkulak sontak kaku. Ikan di tangannya jatuh, wajahnya pucat pasi, seakan darahnya surut seketika. Bibirnya bergetar, matanya membelalak. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya lirih. Suryani menghentikan langkahnya, berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Ia menatap Daeng Aris lurus-lurus. Suaranya lirih tapi jelas terdengar di tengah keheningan yang aneh. Daeng Aris, aku masih hidup. Kerumunan langsung meledak. Beberapa perempuan menjerit histeris, sebagian lagi menutup mulut tak percaya. Ada pula yang mendekat ingin memastikan. Daeng Aris mundur selangkah, tubuhnya goyah. Kau seharusnya mati. Aku sudah. Kalimatnya terhenti. Semua orang terperangah. Daeng Aris sadar ia hampir saja membocorkan rahasia terbesarnya di depan umum.
Bribka Heru, yang sejak pagi memang sudah berjaga di TPI, segera maju bersama dua anggotanya. Cukup, Daeng Aris. Mulai hari ini kau resmi kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Daeng Aris berteriak panik. Tidak. Ini jebakan. Perempuan itu bohong. Dia bekerja sama dengan seseorang untuk menjatuhkanku. Namun semakin ia berteriak, warga semakin yakin. Mereka mulai mencemooh. Daeng Aris, kau suami macam apa? Tega pada istrimu sendiri. Tak pantas kau tinggal di desa ini. Suryani menatap satu persatu wajah warga, lalu bersuara lantang meski suaranya bergetar. Aku tidak pergi. Aku tidak kabur. Daeng Aris yang menyeretku ke teluk, lalu menimbun tubuhku hidup-hidup. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, aku sudah mati. Suasana TPI mendadak hening. Warga menatap Suryani dengan wajah ngeri sekaligus iba. Suryani mengangkat tangannya, menunjukkan bekas goresan pasir di kuku dan kulitnya, bukti nyata perjuangannya keluar dari kubur. Bribka Heru mengangguk mantap. Kesaksian ini cukup kuat. Mulai hari ini, Suryani berada di bawah perlindungan polisi. Daeng Aris semakin histeris. Ia menoleh ke kiri dan kanan seakan mencari sekutu. Namun tidak ada seorang pun yang membelanya. Bahkan wajah-wajah yang dulu sering menyapanya kini hanya memandang dengan jijik. Daeng Aris akhirnya digiring masuk ke mobil polisi. Matanya merah penuh amarah. Ia menatap Suryani dari kejauhan. Kau akan menyesal, Suryani. Kau pikir kau sudah menang? Aku tidak sendirian. Ucapan itu membuat semua orang terperangah. Bribka Heru menatapnya tajam. Apa maksudmu? Siapa yang bersamamu? Namun Daeng Aris terdiam. Ia sadar hampir saja membuka nama Mayasari. Di tengah kerumunan, Suryani menghela napas panjang. Bebannya sedikit terangkat, meski ia tahu perjalanan menuju keadilan masih panjang. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Takalar. Gedung itu penuh sesak oleh warga desa, wartawan, bahkan aktivis perempuan. Di ruang sidang, Bima duduk di kursi terdakwa dengan wajah kusut. Ratna duduk di kursi saksi ditemani Ibu Salma. Hakim membuka persidangan. Kasus hari ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Daeng Aris terhadap istrinya, Suryani. Suryani melangkah ke depan dengan tubuh gemetar, namun matanya penuh keyakinan. Ia menarik napas panjang lalu menceritakan segalanya. Bagaimana malam itu Daeng Aris menyeretnya ke teluk, mendorongnya ke dalam lubang, dan bagaimana tanah menutupi tubuhnya. Setiap kata keluar dengan jelas, membuat ruang sidang hening. Beberapa warga menutup mulut, sebagian lain menitikkan air mata. Akhirnya, setelah semua bukti dan kesaksian dipaparkan, termasuk pengakuan Daeng Aris yang terpojok dan menyeret nama Mayasari, hakim membacakan putusan. Dengan suara tegas, ia menjatuhkan vonis. Terdakwa Daeng Aris dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Mayasari dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena turut serta merencanakan kejahatan. Suara palu hakim menggema di ruangan. Beberapa warga bersorak lega. Suryani menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini bukan air mata putus asa. Di luar gedung, matahari bersinar terang. Suryani berdiri di tangga pengadilan, dikelilingi Ibu Salma dan Bribka Heru. Wartawan mendekat. Seorang reporter bertanya,
Apa yang ingin Anda sampaikan setelah putusan ini, Bu Suryani? Suryani menatap lurus ke kamera. Suaranya lembut, namun penuh makna. Saya hanya ingin mengatakan, jangan pernah meremehkan seorang istri yang setia. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati yang dikhianati jauh lebih dalam. Semoga kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi perempuan yang harus mengalami apa yang saya alami. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Suryani tersenyum tulus. Ia menatap langit biru di atas sana,